Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, SARS, sindrom pernafasan akut parah, adalah penyakit pernapasan virus yang disebabkan oleh virus corona terkait SARS. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Asia pada Februari tahun 2003. Menurut CDC, penyakit ini menyebar ke lebih dari 2 lusin negara di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa dan Asia sebelum wabah SARS global pada tahun 2003 dapat dikendalikan, menginfeksi lebih dari 8.000 orang dengan 774 kematian. CDC juga menyatakan bahwa tidak ada kasus baru yang dilaporkan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Jadi bagaimana SARS masuk ke dunia? 1. Gejala dan penyebaran SARS. Gejala SARS mirip dengan flu. Hal ini menyebabkan demam, sakit kepala, nyeri tubuh, dan batuk kering pada mereka yang terkena, dengan sebagian besar pasien menderita pneumonia. SARS menyebar melalui kontak dekat orang ke orang dan paling sering ditularkan melalui tetesan ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Menyentuh permukaan yang terkontaminasi SARS dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut juga dapat menyebabkan infeksi. SARS juga dapat menyebar melalui udara. 2. Perbedaan SARS dan virus corona penyebab COVID-19. Apa perbedaan antara coronavirus yang menyebabkan SARS dan COVID-19? Menurut Healthline, virus penyebab SARS disebut SARS-CoV, sedangkan virus penyebab COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Coronavirus adalah keluarga virus yang sangat beragam dengan beragam inang, termasuk manusia. Baik SARS-CoV dan SARS-CoV-2 mungkin berasal dari kelelawar. Virus corona dari manusia ke manusia dapat menyebabkan penyakit serius karena sejumlah alasan, termasuk kekebalan seseorang yang lemah terhadap virus tersebut. 3. SARS lebih mematikan dari COVID-19. Ada kesamaan antara virus penyebab SARS dan COVID-19, meskipun sebenarnya kasus SARS lebih ekstrim dari COVID-19. Seperti yang dilaporkan Healthline, 20-30% dari mereka yang terinfeksi SARS memerlukan ventilasi mekanis, sementara hanya sebagian kecil pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan serupa. SARS juga memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi, yaitu 10% dibandingkan dengan COVID-19, diperkirakan antara 0,25 dan 3%. 4. SARS tidak menyebar secepat COVID-19. Meskipun SARS lebih mematikan, COVID-19 menyebar jauh lebih mudah daripada SARS. Ini karena virus COVID-19, atau viral load, tetap berada di hidung dan tenggorokan paling tinggi segera setelah gejala muncul. COVID-19 dapat disebarkan oleh orang tanpa gejala, tidak demikian halnya dengan SARS. Intinya, COVID-19 bisa lebih sulit dikendalikan karena virus penyebab penyakit menyebar lebih mudah dan seringkali menimbulkan gejala ringan. 5. Kebutuhan akan transparansi. Dalam resensi buku SARS 2007, Bagaimana Epidemi Global Dihentikan, Buletin Organisasi Kesehatan Dunia, membahas 3 wawasan yang sangat penting untuk mempelajari tentang SARS dan menerapkannya pada situasi pandemi lainnya. Pertama, keterbukaan adalah kebijakan terbaik. Karena beberapa negara tidak terbuka tentang SARS, mereka meremehkan penyebarannya dan tidak menganggap penyakit itu sebagai masalah. Pemerintah harus menangani epidemi dengan serius dan berbahaya untuk membuat daerah pemilihan lebih aman dan lebih tahu. 6. Pentingnya kolaborasi antara peneliti di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia juga menyarankan agar para ilmuwan di seluruh dunia berkumpul dan berkolaborasi untuk mengidentifikasi virus dan mengembangkan tes diagnostik. Keterbukaan dan kemauan untuk berbagi informasi ilmiah jauh lebih diminati daripada negara yang bertindak sendiri atau bahkan bersaing dengan negara lain. Identifikasi virus dan petakan genomnya dalam beberapa minggu setelah wabah. 7. Pengendalian dengan praktik kebersihan hewan. SARS-CoV diyakini berasal dari hewan sejak tahun 2003, ini juga berlaku untuk coronavirus lain yang mempengaruhi manusia dan menyebabkan COVID-19 dan MERS. Artinya, praktik dokter hewan yang tidak sehat harus dihilangkan. Ini telah terbukti membantu mengendalikan flu burung, juga dikenal sebagai H1N5. Selama tahun 2007, flu burung dianggap sebagai ancaman kesehatan terbesar di dunia saat itu. Pada tahun 2020, tidak ada kasus flu burung yang dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia. Jumlah kasus 861 dan jumlah kematian 455. Seperti SARS, H1N5 tampaknya terkendali untuk saat ini. Kita harus mewaspadai semua virus di dunia. Karena virus menyerang manusia tanpa pandang bulu seperti SARS yang melanda dunia.